operasi terhadap data yang diminta. Tujuan dari penggunaannya yaitu untuk mengelola data secara efisien serta menghindari adanya kekacauan dalam pengelolaan data. Bahasa yang digunakan dalam mengoperasikan DBMS yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data, menghapus data, dan mengubah data pada suatu database. Pengertian DBMS menurut para ahli. Yang pertama dari Willianto, menurutnya DBMS adalah suatu gabungan dan juga perpaduan antara basis data dengan database management system atau sistem manajemen basis data. Yang kedua menurut DCJ, menurutnya DBMS adalah tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Yang ketiga, Gordon C. Everest. Menurutnya, DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisir sumber daya data. Dengan kata lain, sistem basis data adalah sistem pengorganisasian dan sistem pengelolaan database pada komputer. Sejarah DBMS. Awal tahun 1960, Charles Beckman mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi. Kemudian pada akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau IMS. IMS dibentuk dari representasi data pada kerangka kerja yang disebut model data hierarki. Pada tahun 1970, Edgar Codd di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Kemudian pada tahun 1980, model data relasional menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. Bahasa query SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian dari proyek sistem R dari IBM. Lalu pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks pada semua bagian organisasi. Kemudian DBMS terus dikembangkan hingga saat ini. Beberapa contoh aplikasi database beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada MySQL. MySQL merupakan salah satu database yang umum dan paling banyak digunakan hingga saat ini, baik untuk keperluan pribadi maupun instansi seperti kampus, kantor, perusahaan, dan masih banyak lagi. MySQL menggunakan SQL language, artinya MySQL menggunakan query atau bahasa pemrograman yang sudah standar di dalam dunia database. Adapun kelebihan dari MySQL, yang pertama adalah open source dan gratis. Yang kedua, pengembangannya yang cepat. Yang ketiga, keamanan yang baik. Yang keempat, mudah dioperasikan. Kekurangan dari MySQL, yang pertama hanya bisa menjalankan satu server. Yang kedua, tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar. Aplikasi yang kedua adalah Oracle. Oracle Database adalah relational database management system atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle merupakan DBMS yang rumit dan paling mahal. Oracle juga memiliki kesan negatif bagi penggunanya. Oracle dinilai sulit untuk digunakan, lambat, dan mahal. Meskipun begitu, ia memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki banyak sekali fitur sehingga cocok untuk perusahaan atau organisasi yang besar. Dapat memberdayagunakan lebih dari satu server. Kekurangan dari Oracle, yang pertama, dikarenakan banyaknya fitur, Oracle menjadi DBMS yang paling sulit dan rumit untuk dipelajari. Yang kedua, Oracle menjadi DBMS paling mahal di dunia. Aplikasi yang ketiga adalah MS Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna.
Kelebihan dari MS Access yang pertama mudah didapatkan, yang kedua dapat menyimpan data dengan jumlah yang besar, yang ketiga dapat menggunakan bahasa SQL dalam pengoperasiannya. Kekurangan dari MS Access yaitu meskipun mudah didapat tetapi tidak gratis atau berbayar. Yang kedua, MS Access kurang efektif apabila diakses menggunakan jaringan. Aplikasi keempat adalah PostgreSQL. PostgreSQL adalah sebuah software DBMS yang disebarluaskan secara bebas dan kini paling banyak digunakan untuk pengembangan database. PostgreSQL memiliki sifat yang open source dan memiliki banyak fitur. Kelebihan dari PostgreSQL yang pertama, bersifat open source dan dapat dikembangkan. Yang kedua, memiliki kehandalan yang cukup baik dan menghemat biaya. Kekurangannya, satu, tidak cocok untuk pengembangan web atau web development. Yang kedua, tidak terlalu populer dibanding DBMS lain. Kesimpulan, DBMS atau Database Management System merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola suatu basis data. DBMS generasi pertama ditemukan pada tahun 1960 oleh Charles Bateman dan hingga saat ini DBMS masih terus dikembangkan oleh banyak pihak supaya menjadi lebih efektif dan efisien ke depannya. Saat ini sudah cukup banyak aplikasi database yang tersedia. Ada yang bersifat gratis dan open source, ada pula yang berbayar. Meskipun begitu, setiap aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.